لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia. Akhlak bisa mengeluarkan suatu dengan senang dan mudah tanpa dengan suatu pemikiran dan paksaan. Nabi bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Kata menyempurnakan menunjukkan bahwa akhlak adalah tujuan puncak yang harus dicapai oleh seorang muslim. Tentunya agar menjadi manusia yang relatif mendekati nilai-nilai ideal Islam. Bagaimana pemuda dan pemudi ini bisa menjadi lebih baik? Mengingat upaya lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik generasi penerus bangsa, maka hasilnya dapat menunjukkan terbentuk akhlakul karimah. Ilmu pengetahuan saja tidak akan cukup jika tidak didukung oleh akhlak yang baik. Remaja adalah anak-anak muda penerus bangsa, anak muda yang menentukan baik dirinya, masa depan bangsa dan negara. Yang remaja di zaman sekarang banyak sekalian kelakuan mereka yang jauh dari agama, jauh dari moral yang baik. Sebagian anak remaja di zaman sekarang lebih suka nongkrong di kafe daripada mereka duduk di masjid di tempat taklim. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدي. Contoh Allah terpuji di dalam Al-Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 109 artinya, maka disebabkan rahmat Allah dan kamu berlaku terhadap mereka. Kiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan demikianlah dengan mereka. Kemudian apabila kamu telah memperlihatkan ibadah maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengisi sebuah atau mungkin sebuah gambaran gitu ya tentang akhlak remaja masa kini. Yang seperti kita tahu, remaja adalah calon pemegang masa depan bangsa, agama dan negara kita. Di tangan mereka lah masa depan akan diserahkan. Jika kita lihat kondisi umat Islam saat ini, terlihat jelas betapa merosotnya akhlak sebagian umat Islam. Dekadensi moral terjadi, terutama di kalangan remaja. Sementara pembentukannya masih berlarut-larut dan konsepnya tidak jelas. Rusaknya moral umat tidak lepas dari ajarannya pihak orang-orang yang benci terhadap Islam dan sengaja menyebarkan virus moral agar umat Islam menjadi lemah dan mencurah sehingga secara dalam kualitas yang dulunya mayoritas kini menjadi minoritas. Padahal nilai satu bangsa sangat tergantung dari alamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hampir di semua bidang kehidupan umat mengalami krisis alam, dari para pemimpin yang sibuk dengan urusannya sendiri dan memperkaya diri sendiri, para ulama yang mengalami kemerosotan akhlak sehingga tidak ada lagi yang berjuang untuk kepentingan umat, tetapi hanya berjuang demi kepentingan pribadi dan golongan. Para pengusaha dan orang-orang lari dari tanggung jawab membayar zakat, infak, dan sedekah, sehingga kedermawanan mereka menjadi rusak. Para siswa dan mahasiswa juga banyak yang terlibat tawuran, konsumsi narkoba, kaum wanita juga dalam peradaban barat yang slogannya kebebasan dan emansipasi wanita yang mengakibatkan rusaknya moral. Maka akhirnya mereka jadi sasaran untuk manusia berikut belah. Intinya adalah hampir semua kalangan masyarakat mengalami kerusakan akhlak, terutama akhlak para remaja. Setidaknya ada satu hal yang
paling sering membayang kita dan memantui pikiran terhadap kelakuan para remaja di lingkungan, mulai dari narkoba, miras, pertikaian, pergaulan bebas. Ini semua itu adalah virus yang paling mematikan bagi generasi kita. Hadirin yang kaum muslimin rahimakumullah, masa remaja adalah masa peralihan anak-anak menuju masa dewasa. Bahkan banyak di antara kita yang menyebut dengan istilah mencari jati diri. Pada masa ini mereka mulai mencari dan mengenal hal baru. Segala hal ingin mereka coba. Sampai akhirnya pun mereka terjerumus ke jurang kesesatan. Di masa ini para remaja mudah terpengaruh terhadap hal baru meskipun itu bertentangan dengan hukum agama. Sebagai generasi penerus, mereka dituntut agar pandai dalam memilih dan menyikapi segala hal yang buruk. Namun kebanyakannya dari mereka justru tidak mampu untuk melawan hal-hal tersebut. Di zaman yang serba bebas, remaja kesulitan untuk mencari terlebih lagi, maksudnya budaya liberal yang telah menelan mentah-mentah akhlak para remaja umat Islam. Dengan alasan kebebasan, hal ini menciptakan kerusakan akhlak mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhlak artinya adalah indah dan mudah, namun secara prakteknya memerlukan kerja keras. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan contoh akhlak yang baik kepada manusia. Pekerjaan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik mungkin mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Kamu tahu Misaki? Akhlak artinya adalah indah, namun secara prakteknya memerlukan kerja keras. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberikan contoh akhlak yang baik kepada umat manusia. Pekerjaan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebaik mungkin sehingga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya tersebut adalah sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang paling agung. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Nabi menempatkan seorang muslim pada tempat paling tinggi. Paling tinggi derajat adalah yang paling baik akhlak. Sempurna iman seorang muslim adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Maka tak heran ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, dia menjawab akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, terjadinya kerusakan akhlak manusia dewasa ini memberikan gambaran bahwa para remaja sudah banyak yang menjauhi dan meninggalkan agamanya. Dan dosa selama masih ada iman yang tertancap kuat di hatinya. Kita akui bahwa saat ini memang ada sebagian atau sekelompok orang yang memiliki sikap benci terhadap Islam. Namun hal itu bukanlah satu masalah jika para remaja memiliki pemahaman agama yang kuat serta ilmu pengetahuan yang luas dan keimanan yang kuat dalam dirinya. Namun kerusakan akhlak adalah karena kaum muslimin banyak menjauhi syariat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Qur'an, jikalau sekitarnya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 9. Dan jika kami berhendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, tapi mereka melakukan kedurakan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran surat Al-Isra ayat 16. Hadirin yang kaum muslimin rahimahullah, oleh karena itu jika kita menginginkan akhlak yang baik amanah di masa depan, yang berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang perlu kita lakukan adalah memberikan arahan kepada para remaja dengan pendekatan agama, bukan malah menjauhkan ajaran agama. Tetapi bagaimana melakukan penyelarasan antara pemikiran dan kebangsaan dan beragama adalah satu hal yang sangat memprihatinkan. Ketika penduduk negeri yang mayoritas beragama Islam malah menjauh dari agama Islam. Agama seharusnya dijadikan sumber inspirasi dan kaidah penuntun dalam kehidupan, bukan malah dijauhkan dari kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dut dulu dut du.